Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan kegiatan debat akademik dengan mosi apakah pendidikan online lebih baik daripada pendidikan tradisional? Saya, Aida Nurul Afifah, selaku moderator akan memandu jalannya perdebatan pada kali ini. Debat ini bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, berbicara logis, dan menyampaikan pendapat secara sopan dan berdasarkan data. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan pembicara masing-masing. Untuk tim pro, diperkenalkan untuk menyampaikan perkenalan terlebih dahulu. Dipersilakan. Bagi moderator, kami dari tim pro. Saya Nadia Bashir Karla sebagai pembicara 1 dan rekan saya Azra Akil Syafir Amin sebagai pembicara 2. Saya Nadia Ramadhani sebagai pembicara 3. Terima kasih. Terima kasih tim pro. Untuk tim kontra, dipersilakan. Baik, kami dari tim kontra dan saya Agiska Widianti sebagai pembicara 1, juga rekan saya. Saya Nadita Dina sebagai pembicara 2 dan saya Clara Salmidaya sebagai pembicara 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Sebelum memulai sesi debat pada hari ini, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing tim. Yang pertama, masing-masing pembicara memiliki waktu 5 menit untuk menyampaikan argumentasinya. Kedua, tidak diperkenankan melakukan interupsi selama penyampaian argumen utama. Ketiga, akan diadakan sesi sanggahan, yaitu sesi saling menanggapi antar tim. Yang keempat, bahasa yang digunakan harus sopan, tidak menyerang pribadi, dan berbasis logika serta data. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pertama. Kepada tim pro, dipersilakan kepada pembicara pertama untuk menyampaikan argumen utama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Kami dari tim pro meyakini bahwa pendidikan online lebih baik daripada pendidikan tradisional. Pertama, karena sistem daring jauh lebih sesuai dengan kebutuhan dunia modern yang serba cepat, terhubung, dan berbasis teknologi. Perubahan sosial yang terjadi saat ini tidak lagi dapat diimbangi oleh pola pendidikan yang sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik di kelas. Pendidikan online menghadirkan cara belajar yang lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga layak untuk dipandang sebagai bentuk kemajuan, bukan sekedar alternatif. Pertama, dari segi akses dan fleksibilitas. Pendidikan online memberikan kebebasan belajar yang tidak ditawarkan oleh pendidikan tradisional. Dengan model daring, peserta didik bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan perangkat apapun yang mereka miliki. Ini sangat penting dalam konteks masyarakat modern yang mobilitasnya tinggi. Banyak mahasiswa saat ini yang memiliki aktivitas lain seperti magang, pekerjaan paruh waktu, atau kegiatan organisasi, sehingga fleksibilitas waktu menjadi kebutuhan. Lebih dari itu, teori connectivism yang dikembangkan oleh George Siemens menegaskan bahwa pada era digital, pengetahuan tidak hanya diperoleh dari guru, tetapi juga dibangun melalui koneksi dengan informasi dan kolaborasi daring. Prinsip ini sejalan dengan lingkungan digital tempat kita hidup, di mana sumber belajar tersebar luas dan dapat diakses melalui internet. Pendidikan online memfasilitasi terciptanya jaringan pengetahuan tersebut, sehingga proses belajar menjadi lebih dinamis dan sesuai dengan pola berpikir masyarakat digital. Kedua, pendidikan online memberikan kemandirian belajar yang lebih besar. Sistem daring memungkinkan peserta didik menyesuaikan gaya dan kecepatan belajar dengan kemampuan masing-masing. Mereka bisa mengulang materi sebanyak yang diperlukan, mempercepat bagian yang sulit dipahami, dan memilih sumber tambahan yang tersedia secara bebas. Data dari UNESCO tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 72% siswa di Asia Tenggara merasa bahwa pembelajaran daring membantu mereka memahami materi lebih cepat, terutama karena adanya video interaktif, simulasi digital, dan berbagai media visual yang tidak selalu tersedia dalam kelas tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan online bukan hanya praktis, tetapi juga benar-benar mampu meningkatkan kualitas pemahaman siswa melalui media yang lebih menarik, lebih intuitif, dan lebih selaras dengan cara belajar generasi digital. Ketiga, pendidikan online meningkatkan inklusivitas dan pemerataan akses pendidikan. Tidak semua wilayah memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai. Banyak siswa dari daerah pelosok harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah fisik. Dengan hadirnya pembelajaran daring, hambatan geografis tersebut dapat diatasi. Siswa dari daerah terpencil tetap dapat mengikuti kelas berkualitas, menghadiri seminar
internasional secara virtual, dan mengakses materi yang sama dengan siswa di kota besar. Sistem daring menjadi jembatan yang menghubungkan peluang pendidikan dengan siapapun yang membutuhkan, terlepas dari kondisi geografis atau sosial ekonomi. Selain itu, pendidikan online juga memberi kesempatan bagi kelompok yang biasanya bekerja, seperti ibu rumah tangga atau individu dengan keterbatasan mobilitas, untuk tetap melanjutkan pendidikan. Disinilah letak keunggulan pendidikan daring sebagai model pendidikan yang lebih manusiawi. Ia menghargai perbedaan kebutuhan setiap individu dan menyediakan ruang belajar yang lebih fleksibel tanpa memaksa semua orang mengikuti pola yang sama. Terakhir, pendidikan online merupakan bagian dari transformasi pendidikan abad ke-21. Dunia kerja saat ini menuntut kemampuan literasi digital, kemandirian, kreativitas, serta problem solving yang cepat. Semua kompetensi ini diasah melalui pembelajaran daring karena siswa terbiasa mencari informasi secara mandiri, berkolaborasi melalui platform digital, serta menyesuaikan diri dengan teknologi. Dengan demikian, pendidikan online bukan hanya cara baru belajar, tapi juga persiapan langsung untuk menghadapi dunia profesional modern. Terima kasih. Terima kasih kepada tim Pro atas pemaparannya yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan mendengarkan argumen pembuka dari tim kontra. Kepadanya, sebagai pembicara pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kami dari tim kontra menolak pernyataan bahwa pendidikan online lebih baik daripada pendidikan tradisional. Penolakan kami bukan tanpa dasar. Jika kita melihat dari perspektif konstitusi, sistem pendidikan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sangat jelas menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga mengedepankan pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai sosial. Unsur-unsur tersebut membutuhkan proses interaksi langsung antara guru dengan siswa, serta antara siswa dengan lingkungan sosial di sekolahnya. Pendidikan tatap muka menyediakan ruang alami bagi pembentukan empati, kedisiplinan, sopan santun, kerjasama, dan nilai-nilai karakter lain yang sulit berkembang secara maksimal melalui layar digital. Selanjutnya, pendidikan tradisional juga jauh lebih menjunjung asas keadilan dan pemerataan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kesenjangan akses terhadap teknologi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki perangkat yang memadai, jaringan internet yang stabil, atau ruang belajar yang kondusif di rumah. Kondisi ini membuat pendidikan online berpotensi hanya menguntungkan kelompok tertentu dan secara tidak langsung memperlebar kesenjangan antara siswa yang mampu dan tidak mampu. Sementara, pendidikan tatap muka memberikan kesempatan belajar yang lebih setara karena fasilitas disediakan secara merata di sekolah. Selain itu, pendidikan tradisional memiliki keunggulan dalam efektivitas pembelajaran. Dalam pembelajaran tatap muka, guru dapat melakukan pemantauan langsung terhadap pemahaman siswa, membaca bahasa tubuh, mengoreksi kesalahan secara cepat, dan memberikan bimbingan yang lebih personal. Proses belajar menjadi lebih hidup, interaktif, dan manusiawi. Sebaliknya, pendidikan online seringkali menghadirkan hambatan komunikasi, kurangnya fokus, keterbatasan interaksi, serta risiko misinterpretasi karena guru tidak dapat melakukan observasi langsung. Bahkan banyak siswa mengalami learning loss selama masa pembelajaran daring karena tidak semua gaya belajar cocok dengan metode online. Pendidikan tradisional juga memberikan pengalaman sosial yang tidak tergantikan. Sekolah bukan hanya tempat untuk menerima ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun identitas diri, belajar bekerja sama, menyelesaikan konflik, memupuk rasa percaya diri, dan berinteraksi dengan berbagai karakter. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan yang sangat penting untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya.
Interaksi sosial ini tidak dapat digantikan oleh ruang virtual karena pembelajaran daring cenderung bersifat individual, terbatas, dan tidak mampu menghadirkan dinamika sosial yang otentik. Kami tidak menolak bahwa teknologi penting dan pendidikan online memiliki manfaat tertentu, seperti fleksibilitas dan akses terhadap sumber belajar global. Namun, manfaat tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa pendidikan online lebih baik. Teknologi seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti pendidikan tatap muka. Dengan demikian, kami menegaskan bahwa pendidikan tradisional lebih baik karena paling sesuai dengan nilai dasar konstitusi, tujuan pendidikan nasional, kebutuhan pembentukan karakter, pemerataan akses, serta efektivitas proses pembelajaran. Pendidikan tatap muka adalah fondasi yang kuat untuk mencetak generasi yang cerdas secara akademik, matang secara moral, dan tangguh secara sosial. Oleh karena itu, kami dari tim Kontra dengan tegas menolak pernyataan bahwa pendidikan online lebih baik daripada pendidikan tradisional. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada tim Kontra atas argumen pembukanya. Dengan berakhirnya argumen yang disampaikan oleh pembicara satu dari tim Kontra, maka sesi 1 dinyatakan selesai. Maka dari itu, hadirin sekalian, kita akan beralih kepada sesi selanjutnya, yaitu pada sesi sanggahan. Pada sesi ini, kedua tim akan saling memberikan tanggapan atas argumen lawan secara bergiliran. Sesi sanggahan digunakan untuk menguji konsistensi argumen, memperdalam analisis, dan menunjukkan kelemahan dari data atau klaim yang disampaikan pihak lain. Sebelum kita memulai, saya akan menyampaikan kembali aturan pada sesi sanggahan. Yang pertama, urutan bicara akan dimulai dari tim pro, kemudian disusul oleh tim kontra. Setiap pembicara memiliki hak sanggah selama 1-2 menit, termasuk ketika memberikan argumen awal maupun saat menanggapi interupsi. Yang ketiga, pembicara diperbolehkan melakukan interupsi singkat selama lawan berbicara, namun harus menunggu izin dari moderator sebelum menyampaikan interupsi tersebut. Dimohon untuk menjaga ketertiban, etika, komunikasi, dan durasi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena dia terlalu mendominasi atau memotong tanpa izin. Apakah dapat dipahami aturannya kepada kedua tim? Dipahami. Untuk sesi ini, masing-masing pembicara akan berbicara berdasarkan sudut pandangnya masing-masing, yaitu empiris dan dampak. Kita akan mulai terlebih dahulu dari tim pro sebagai pihak pertama. Silakan kepada pembicara dari tim pro dari sudut pandang empiris untuk memulai sanggahan pertama. Dipersilakan. Kepada Azra dari tim pro dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saudaraku sekalian, dari perspektif empiris, pendidikan online telah menunjukkan efektivitas yang signifikan. Selama pandemi, survei Kemendikbud mencatat bahwa lebih dari 70% peserta didik di Indonesia berhasil beradaptasi menggunakan platform seperti Google Classroom dan juga Zoom Meeting. 70% ini bukan hanya angka, tetapi gambaran bahwa siswa mampu memanfaatkan teknologi secara mandiri. Banyak yang menunjukkan peningkatan self-learning skill karena belajar dapat disesuaikan dengan kecepatan masing-masing. Selain itu, data penggunaan platform pembelajaran digital di Indonesia meningkat lebih dari 250% dalam 2 tahun terakhir. Artinya, kesiapan teknis masyarakat juga meningkat. Di lapangan, banyak sekolah sudah memanfaatkan Learning Management System atau LMS untuk tugas, kuis, hingga proyek berbasis teknologi. Dengan fleksibilitas waktu, akses materi tambahan, dan kemampuan mengikuti kelas dari pakar luar negeri, pendidikan online memberikan peluang pemerataan kualitas, bukan hanya terpaku pada kualitas guru di satu sekolah saja. Dipersilakan tim kontra untuk memberikan tanggapan. Baik, saudaraku, angka 70% tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur nasional. Lebih dari 40% siswa di daerah terpencil masih kesulitan internet dan tidak punya perangkat yang memadai. Secara empiris, ini justru memperlebar ketimpangan. Lalu saya izin bertanya kepada tim pro, bagaimana bisa disebut lebih efektif kalau sebagian besar daerah tertinggal ini tidak bisa mengaksesnya?
Tim Pro dipersilakan untuk menanggapi. Baik, saya memahami kekhawatiran saudara. Namun perlu dicatat bahwa hambatan tersebut sedang ditangani, bukan diabaikan. Program bantuan kuota internet, pembangunan BTS atau Best Transceiver Station di daerah 3T hingga platform offline learning mulai diterapkan. Selain itu, pendidikan online tidak hanya soal internet cepat. Banyak sekolah menggunakan video pembelajaran yang dapat diunduh, modul digital, dan tugas berbasis foto yang bisa dikirim meski jaringan terbatas. Jika kita berhenti pada masalah, kita tidak akan bergerak untuk maju. Justru, melalui pendidikan online, keterampilan digital siswa berkembang. Nah, keterampilan itulah yang akan dibutuhkan di dunia kerja di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari tim Pro. Berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada pembicara empiris dari tim kontra. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saudaraku, secara empiris, apa yang terjadi di lapangan ini belum seindah data yang disampaikan. Banyak keluarga tidak memiliki perangkat memadai. Contohnya, berbagi satu ponsel untuk 3 anak atau belajar di lingkungan yang tidak kondusif. Studi dari UNICEF menunjukkan bahwa lebih dari 60% siswa mengalami penurunan fokus dan motivasi belajar selama pembelajaran daring. Secara mental dan emosional, mereka lebih cepat lelah, mudah stres, dan kurang terlibat secara sosial. Ini membuktikan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari adaptasi teknis saja, tetapi juga kualitas pengalaman belajar. Pendidikan tatap muka ini juga memberikan stabilitas kepada anak, ya di mana anak mendapat pengawasan guru, lingkungan belajar yang kondusif, serta akses layanan sekolah seperti mendapatkan makan siang, perpustakaan, dan aktivitas sosial. Banyak keluarga bergantung pada fungsi-fungsi tersebut. Secara empiris ini, untuk kondisi Indonesia saat ini, mode tatap muka masih lebih merata dan lebih peduli pada kebutuhan siswa. Dipersilakan. Saudaraku, bukankah banyak sekolah sekarang sudah beralih ke pembelajaran campuran? Artinya, tidak harus full online. Banyak sekolah sudah melakukan kombinasi tatap muka dan digital. Nah, dengan begitu, interaksi sosial tetap ada, tapi siswa juga tidak tertinggal perkembangan teknologinya. Terima kasih. Sudah cukup? Sudah? Baik, dipersilakan kepada tim kontra untuk menanggapi. Baik, saya setuju. Pembelajaran campuran itu bagus, tetapi realitanya tidak semua sekolah mampu mengadopsi sistem tersebut, terutama di wilayah yang dananya terbatas. Tatap muka tetap menjadi fokus yang paling stabil. Banyak siswa memerlukan supervisi langsung, terutama pada jenjang SD dan SMP. Belajar bukan sekedar menerima materi, tetapi juga membangun soft skills seperti kerjasama, empati, komunikasi, dan disiplin. Semua ini lebih berkembang jika dilakukannya secara interaksi nyata. Pendidikan online bisa menjadi pelengkap, tetapi untuk saat ini tidak dapat menggantikan peran fundamental pendidikan tatap muka bagi sebagian besar keluarga di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim atas tanggapannya. Kita melihat bagaimana argumen empiris memunculkan dua sisi penting, yaitu dari tim pro menekankan efektivitas, fleksibilitas, peluang global, serta perkembangan kemampuan digital. Lalu, dari tim kontra menekankan masalah pemerataan, hambatan akses, kebutuhan sosial emosional, dan stabilitas pembelajaran tatap muka. Keduanya memberikan sudut pandang empiris yang berbeda, namun sama-sama relevan. Selanjutnya, kita akan berpindah pada sudut pandang konsekuensi atau dampak untuk melihat bagaimana pendidikan online dan pendidikan tradisional mempengaruhi hasil jangka panjang. Dipersilakan dimulai dari tim pro untuk memberikan sanggahannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Dari perspektif dampak, pendidikan online memberikan jangka panjang yang positif. Siswa belajar lebih mandiri, mereka belajar mengatur waktu sendiri, mereka belajar teknologi digital setiap hari, di mana keterampilan ini tuh berguna untuk dunia kerja. Sekolah juga mengurangi biaya operasional seperti listrik dan transportasi. Pendidikan online bukan hanya sekedar efisien, tapi juga relevan dengan dunia kerja. Interupsi. Dipersilakan tim kontra. Dampak pembelajaran jarak jauh tidak selalu positif. Banyak siswa mengalami stres, kelelahan mata akibat durasi layar yang panjang, dan penurunan interaksi sosial. Selain itu, suasana rumah yang kurang kondusif.
seringkali mengganggu konsentrasi belajar. Oleh karena itu, dampak-dampak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hal yang positif. Terima kasih. Tapi semua sistem punya kekurangan. Yang penting, siswa bisa menyeimbangkan kegiatan daring dan kegiatan langsung. Banyak guru memakai video pendek, tugas itu jadi lebih ringkas. Dengan dukungan keluarga juga, dampak negatif bisa berkurang. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya dari tim pro. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada pembicara dampak dari tim kontra. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Pendidikan tradisional memberi lingkungan yang lebih teratur. Guru memberi arahan secara langsung dan siswa berinteraksi dengan temannya. Mereka belajar bekerja sama dan berkomunikasi. Suasana di kelas pun membantu mereka lebih fokus. Dan nyatanya, banyak siswa merasa lebih stabil dan lebih semangat saat pembelajaran langsung atau tatap muka. Instruksi. Dipersilakan. Terima kasih. Sekolah tatap muka memberi interaksi langsung, namun banyak sekolah juga memakai sistem campuran. Siswa tetap mendapat bimbingan, tapi mereka juga berlatih memakai teknologi. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara interaksi nyata dan kemampuan digital. Sistem pembelajaran campuran tidak selalu berjalan lancar. Hal ini disebabkan karena banyak sekolah yang belum siap dan diikuti dengan perbedaan fasilitas teknologi yang mencolok di setiap daerah. Alhasil, banyak siswa kesulitan mengikuti dua pola sekaligus, sedangkan guru juga memerlukan waktu untuk menyesuaikan materi pengajaran. Secara keseluruhan, situasi yang tidak mendukung ini membuat hasil belajar yang tidak stabil. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian yang kuat dari kedua tim. Kita telah melihat perdebatan dari dua sisi. Dari segi empiris, tim pro menyoroti efektivitas, sementara tim kontra menyoroti pemerataan. Dan dari segi dampak, tim pro menekankan kemandirian, sedangkan tim kontra menyoroti keseimbangan sosial dan mental. Dengan ini, sesi sanggahan resmi saya tutup. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu closing statement atau kesimpulan dari masing-masing tim untuk memperkuat posisi mereka secara singkat. Waktu yang diberikan untuk setiap tim dalam sesi ini adalah 3 menit. Kita akan mulai dari tim pro terlebih dahulu. Dipersilakan kepada tim pro untuk berbicara. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan seluruh rangkaian debat yang telah berlangsung, kami tim pro tetap memegang posisi bahwa pendidikan online lebih baik daripada pendidikan tradisional. Pertama, secara filosofis, pendidikan online sejalan dengan perkembangan zaman dan hak memperoleh pendidikan bagi siapapun, dimanapun, tanpa batas ruang dan waktu. Kedua, dari sisi empiris, data membuktikan bahwa mayoritas siswa mampu beradaptasi dan memperoleh hasil belajar yang sama baiknya, bahkan lebih mandiri. Ketiga, secara konsekuensial, pendidikan online menyiapkan generasi yang melek teknologi, efisien, dan siap menghadapi dunia digital. Kami tidak menolak pentingnya interaksi tatap muka, tetapi kami percaya bahwa masa depan pendidikan menuntut fleksibilitas dan inovasi. Dengan dukungan kebijakan dan pemetaan infrastruktur, pendidikan online bukan hanya alternatif, tapi juga solusi. Maka dari itu, kami teguh pada posisi bahwa pendidikan online adalah bentuk kemajuan pendidikan yang perlu terus dikembangkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Nabila selaku pembicara dari tim pro yang tampaknya tetap kokoh pada argumennya. Selanjutnya kita akan beralih kepada tim kontra. Dipersilakan kepada pembicara dari tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Baik, terima kasih moderator. Kami, tim kontra, tetap berpendirian bahwa pendidikan tradisional lebih baik daripada pendidikan online. Pertama, dari perspektif konstitusi, pendidikan tradisional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pembentukan karakter dan moral. Hal ini hanya dapat dibangun secara maksimal melalui interaksi langsung antara guru dan siswa. Kedua, dari sisi empiris, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ketimpangan akses internet dan keterbatasan sarana di berbagai daerah. Artinya, sistem daring belum bisa menjamin pemerataan hak belajar. Ketiga, dari dampak sosial, pendidikan online menimbulkan isolasi sosial, stres, dan berkurangnya nilai gotong royong di kalangan siswa. Pendidikan bukan hanya soal ilmu, tetapi juga pembentukan kepribadian dan interaksi manusiawi. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa pendidikan tradisional tetap menjadi bentuk pendidikan terbaik karena lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa dan kebutuhan manusia secara utuh. Terima kasih. Baik,
Terima kasih kepada kedua tim atas penyampaian kesimpulannya. Tampaknya kedua tim sama-sama kokoh pada argumennya dan berada pada posisi kuat. Tim pro menekankan kemajuan teknologi dan fleksibilitas, sementara tim kontra menegaskan kembali pentingnya karakter dan pemerataan pendidikan. Dengan ini, sesi simpulan resmi ditutup. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung kegiatan debat hari ini. Kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya perdebatan yang sangat menarik dengan topik apakah pendidikan online lebih baik daripada pendidikan tradisional? Dalam debat ini, tim pro menekankan bahwa pendidikan online membawa banyak keunggulan, mulai dari fleksibilitas waktu, efisiensi biaya, hingga kesiapan menghadapi dunia digital yang terus berkembang. Mereka berpendapat bahwa teknologi adalah kunci kemajuan pendidikan masa depan. Sementara itu, tim kontra berargumen bahwa pendidikan tradisional tetap lebih baik karena mampu membentuk karakter, memperkuat nilai sosial, dan memastikan pemerataan akses pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Kedua tim telah menyampaikan pandangan dengan data, logika, dan etika yang sangat baik, disertai sesi sanggahan yang kritis namun tetap sopan. Semoga debat hari ini tidak hanya memperkaya wawasan kita tentang dunia pendidikan, tetapi juga menumbuhkan semangat berpikir kritis dan menghargai perbedaan pendapat. Saya, Aida, selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada tim pro dan tim kontra dari Universitas Negeri Jakarta, serta seluruh audiens yang telah menyimak dengan antusias. Dengan ini, debat resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.